Baik, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan lanjutkan topik pembelajaran kita yang baru. Dengan di bagian ini kita akan bahas dulu sebuah topik dengan judul cara berpikir negatif atau cara berpikir manusia duniawi dan ciri serta dampak cara berpikir negatif atau cara berpikir manusia duniawi. Nah, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat lebih jauh. Mengapa begitu penting kita memahami dan mengerti cara berpikir negatif atau cara berpikir manusia duniawi? Karena supaya kita tidak mengulangi cara berpikir yang salah. Dan juga supaya kita tidak menuai dampak dari, dampak negatif dari cara berpikir yang salah itu. Terlalu banyak kasus-kasus di dunia ini, bahkan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, yang menunjukkan ada banyak orang memakai cara berpikir negatif atau cara berpikir manusia duniawi, sehingga memberikan dampak yang luar biasa bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Bila kita ambil salah satu kasus yang belum tuntas hari-hari ini persidangannya, yaitu kasus FS. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu betul, ya, salah satu faktor yang menjadi pemicu kenapa FS begitu mudahnya mengambil sebuah kesimpulan, dan dibalik daripada kesimpulan itu juga yang mendorong dia untuk menghabisi nyawanya Brigadir J. Itu adalah produk dari cara berpikir negatif atau manusia duniawi yang belum bertobat kepada Kristus, di mana dampaknya menghancurkan dirinya sendiri, keluarganya, dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya sempat-sempatkan untuk mengikuti proses persidangan itu, Bapak-Bapak. Karena saya mau melihat lebih jauh bagaimana nanti pada akhirnya FS akan dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi menarik, kalau kita lihat dari kesaksian demi kesaksian, baik para ajudannya dan juga anak buahnya FS, hari ini cukup banyak yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Karena sudah semakin mengerucut bahwa rupanya dari kesaksian puluhan orang-orang yang sudah ditanyakan oleh hakim dan jaksa, sudah makin mengarahkan bahwa FS ikut serta-merta menembak Brigadir J di samping, terlebih dahulu ditembak oleh ajudannya Richard. Maka hari ini beberapa anak buahnya dia, salah satu yang diwakili oleh salah satu oleh seorang, dia bertanya kepada FS, kenapa kami dilibatkan di dalam persoalan yang Bapak alami? Dengan mata yang berkaca-kaca, saudara, Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka FS pun memohon minta maaf karena anak buahnya sudah dihancurkan karirnya, masa depannya, dan juga masa depan keluarganya. Itu baru salah satu contoh bagaimana signifikansi dari cara berpikir negatif atau manusia duniawi akan pasti memberikan dampak yang negatif bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, maka untuk itu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat dulu dari firman Tuhan.
Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, Pak Atet bisa bacakan buat kita ya Pak. 1 Korintus 2 ayat 14, ya. Kita mau melihat dulu siapa yang dimaksud dengan manusia duniawi yang cenderung berpikir negatif ini. Sehingga dengan kita paham betul dari 1 Korintus 2 ayat 14 ini, maka kita akan mawas diri. Supaya kita janganlah menjadi bagian dari manusia duniawi yang cenderung berpikir negatif. Karena kalau pikiran negatif pasti tidak jauh-jauh akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang negatif. Kita dengarkan dulu. Pak Atet akan bacakan buat kita dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Silakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa dari Roh Allah. Karena itu adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya secara rohani. Baik. Terima kasih, Pak Atet. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Artinya, manusia duniawi itu adalah manusia yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Manusia duniawi artinya manusia yang belum dikuasai, dikendalikan oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Karena itulah Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Artinya, isi hati, pikiran, perasaan, tindak tanduk, keputusan dari manusia duniawi pasti negatif. Pasti buruk. Dan pasti akan bawa dampak pada kehancuran untuk dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Karena tidak ada Roh Allah dalam dirinya. Karena dia belum memiliki cara berpikir yang positif atau cara berpikir seperti Kristus, belum. Maka dikatakan di sini tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Maka kalau kita perluas, orang yang berpikir negatif atau manusia duniawi yang belum sungguh-sungguh bertobat, pasti yang menguasai hati, pikiran, dan perasaan orang ini pasti adalah simbolis. Ya, simbolis itu sama dengan artinya Mbak Lucifer. Ya, atau iblis. Maka kalau simbolis yang menguasai hati dan pikiran orang itu, mereka sudah pasti pikiran-pikiran yang dari simbolis lah, si iblis lah yang menguasai pikiran dia. Karakter, tindakan, dan perilaku dari simbolis atau si iblis lah yang juga akan dia praktekkan dalam hidupnya, Bapak. Dan pasti dampaknya semuanya negatif. Karena firman Tuhan juga mengatakan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau pikiran seseorang itu negatif, nggak mungkin tindak tanduknya, perbuatannya, karakternya, keputusannya, tindakannya benar atau pasti nggak mungkin. Tapi pasti negatif juga, alias 11-12. Bahkan dikatakan di sini, orang yang masih manusia duniawi, yang cenderung memakai cara berpikir negatif, dikatakan hal yang positif itu, hal-hal yang benar, dianggap itu sebuah kebodohan. Dianggap itu sesuatu hal yang tidak penting dan tidak berguna buat dia. Mengapa? Karena isi hati dan pikiran orang ini kan semuanya negatif. Maka waktu ada hal informasi yang positif, atau ada hal-hal yang benar, mencoba untuk dimasukkan ke dalam pikirannya, maka orang ini akan selalu menolak. Karena bagi dia, itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Sebab apa? Hati dan pikirannya dikuasai oleh iblis atau keinginan daging dan juga tarikan dunia ini.
Sehingga hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat positif, hal-hal yang berasal dan bersumber dari Tuhan, hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran pasti ditolak. Nah, mari kita lihat Bapak-Bapak gambar yang ada di slide ini. Khususnya di bagian lingkaran pojok kanan. Ini adalah gambaran kehidupan orang yang masih manusia duniawi. Ya, di mana kalau kita lihat Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kursi itu kan gambaran tata hati dan pikiran seseorang. Ya, kursi ini gambaran dari tata hati dan pikiran seseorang. Di mana huruf S itu melambangkan ego, keinginan daging sendiri yang bertahta di dalam hati dan pikirannya. Oke. Dan lingkaran-lingkaran yang warna hitam, yang sangat tidak penuh dengan atau yang tidak beraturan ini menggambarkan ya keinginan, harapan, cita-citanya tidak ada yang tercapai dengan benar, tidak ada yang tercapai dengan maksimal, bahkan selalu berujung pada kefrustrasian. Di mana posisi Kristus yang digambarkan dengan salib? Di luar dari hatinya, Bapak-Bapak. Di luar dari pikirannya. Di luar dari hidupnya. Kok bisa? Karena orang ini masih dia manusia duniawi alias belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Dan ini bisa saja Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Agamanya Protestan ataupun Katolik. Bisa. Sangat. Tetapi sayangnya yang menguasai hati, pikiran, dan perasaannya bukan Kristus atau Roh Kudus. Tapi egonya sendiri, keinginan dagingnya sendiri, ambisinya sendiri. Maka untuk itulah saya katakan dari Bapak-Bapak, isi pikirannya pasti menjadi negatif, maka produk hasil pemikirannya pasti juga negatif, yang berujung pada kefrustrasian dan kekecewaan. Sekali lagi, walaupun orang itu menganut agama Protestan atau Katolik, bisa saja hidupnya masih dalam posisi seperti gambaran di slide ini, Bapak-Bapak. Oh, Pak nih, masa sih orang yang beragama Protestan atau Katolik masih bisa dipimpin dan dikuasai oleh dirinya sendiri alias bukan Kristus? Iya, bisa. Karena orangnya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Karena orangnya belum dipimpin dan dikuasai oleh roh Allah. Karena orangnya masih manusia duniawi. Arti manusia duniawi itu belum sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Kalaupun orang ini rajin berdoa, kalaupun orang ini rajin melayani, kalaupun orang ini rajin baca Alkitab, kalaupun orang ini memilih salah satu agama yang ada di negeri ini, itu hanya sekedar status. Itu hanya sekedar mengisi waktu kosongnya supaya kelihatan bahwa hari Minggu dia sibuk. Jadi kalau dia baca Alkitab hanya menandakan saja bahwa saya masih menjadi orang Kristen, tapi belum tentu dia sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka tipe-tipe yang beginilah saya katakan tadi bahwa apa? Menggambarkan cara berpikir manusia duniawi atau memiliki pola pikir negatif sehingga dampaknya menjadi negatif juga. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di slide ini ada gambar. Ada orang yang sedang gantung diri di atas pohon kelapa. Bukan di pohon Ini terong, adalah pohon terongnya Pak. ya, Bukan di bawah pohon terong. Pohon terong. oh bukan, pohon kelapa itu. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali lihat contoh dalam Alkitab, cara berpikir negatif atau manusia duniawi ini kan juga yang menjadi bagian dari hidup Yudas Iskariot kan.
Maka Yudas Iskariot tidak bertobat datang kepada Kristus, tapi dia mengakhiri nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri. Jadi, Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Orang yang bunuh diri itu adalah manusia duniawi karena belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Yang notabene tadi isi pikirannya negatif, maka tindakannya bunuh diri negatif juga. Dan kasus-kasus yang seperti ini cukup banyak kita temukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Nah, mari kita lihat dampak berpikir negatif. Artinya apa? Apa sih? Ya, konsekuensi resiko yang dialami oleh orang yang masih berpikir negatif alias masih menjadi manusia dunia. Yang pertama adalah mudah, gampang, hidup terus-menerus di dalam stres. Ini tidak yang pertama. Mudah, gampang, dan hidup terus-menerus di dalam stres. Ini adalah dampak cara berpikir negatif. Artinya Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau seseorang itu belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus alias dia masih manusia duniawi, nggak usah memikirkan persoalan yang berat. Nggak usah memikirkan masalah yang bertubi-tubi. Nggak usah. Terlalu kegedean. Yang tidak ada masalah pun bisa membuat dia bisa membuat dia stres. Maka untuk itulah orang yang terus-menerus hidup di dalam stres bisa mendorong dia dalam depresi. Dan kalau sudah masuk di dalam ranah depresi, untuk itulah seseorang bisa mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ini Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa menghadapi stres itu dengan cara kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa. Dan stres itu tidak bisa selalu kita hindari. Karena stres itu pasti akan selalu ada di dalam setiap ruang kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk mengelola stres itu. Makanya ada yang namanya manajemen stres. Cara mengelola stres. Caranya gimana? Harus dimulai dengan menjadi manusia rohani. Artinya apa? Sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka seberapa sering stres yang dialami orang yang sudah bertobat kepada Kristus, justru stres itu menjadi pemicu atau pendorong buatnya untuk menjadi maju. Itu kalau orang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus alias dia sudah menjadi manusia rohani. Tapi kalau dia masih manusia duniawi alias belum sungguh-sungguh bertobat, maka stres itu tidak akan mudah dia kendalikan, tidak mudah dia kelola, dia tidak mudah dia manage. Maka untuk itulah sekali lagi, orang yang mudah stres dan hidup terus dalam stres akan mengarah kepada depresi, dan akhirnya mereka tidak berpikir panjang, tapi berpikir pendek untuk langsung mengakhiri hidup. Yang kedua, orang yang berpikir negatif, ciri yang kedua dan dampaknya, selalu hidup terus menerus di dalam kekhawatiran yang unlimited. Selanjutnya, ciri atau dampak dari pola pikir negatif manusia duniawi adalah selalu hidup dipimpin dan dikuasai oleh kekhawatiran yang unlimited. Walaupun mungkin dia punya banyak uang, tetapi rasa khawatirnya unlimited. Dan itu saya sudah banyak jumpai dari beberapa orang yang pernah saya layani. 10 tahun yang lalu saya ketemu suatu keluarga, sebuah keluarga di Jakarta. Pasangan suami istri ini adalah orang kaya dan pengusaha sukses.
Karena perusahaan mereka kurang lebih ada 10. Itu usaha yang bukan cabang loh itu Bapak-Bapak ya. Bukan. Kalau cabangnya pasti lebih. Tapi maksud saya 10 tadi adalah jenis usaha yang berbeda. Tapi tahukah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Suami istri ini selalu hidup di dalam kekhawatiran yang tiada tara, yang tiada batas. Siang malam makannya enak, tidurnya juga nyenyak. Depositonya juga miliaran rupiah. Asetnya juga ada di mana-mana. Bahkan masih Tuhan juga karuniai mereka punya 3 orang anak. Tetapi pasangan suami istri ini hidup di dalam kekhawatiran yang tanpa batas. Salah satu akibatnya adalah kesehatannya makin menurun. Pasangan suami istri, kesehatannya makin menurun. Dan menurut kesaksian mereka berdua, mereka sudah bertahun-tahun bolak-balik ke rumah sakit untuk menaikkan berat badan, tapi tidak naik-naik. Sudah berbagai vitamin dikasih oleh dokter, tapi tidak naik-naik berat badannya. Usut punya usut. Setelah mereka sering konsultasi ke saya, maka saya temukan akar persoalannya. Sebenarnya bukan masalah uang yang masih kurang, bukan. Yang menyebabkan mereka hidup di dalam kekhawatiran yang terus-menerus. Tetapi masalah kehidupan rohani, yang mana suami istri ini masih menjadi manusia duniawi, artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Sehingga di atas uang dan kekayaan yang mereka punya, mereka selalu berpikir negatif. Mereka selalu cemas, mereka selalu bimbang, mereka selalu khawatir, mereka selalu takut. Dan saya tanya waktu itu kepada mereka berdua, coba Bapak Ibu sebutkan bentuk-bentuk kekhawatiran apa saja yang sering kali Bapak Ibu alami. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak di atas tempat tidur yang mahal. Itu saya bilang. Mereka katakan, Pak Tony, memang kami nggak bisa tidur tidak bisa tidur damai setiap malam. Tapi kenapa? Karena yang selalu ada dalam pikiran dan hati kami adalah jangan-jangan perusahaan kami yang ada di kota A, di kota B, dan seterusnya besok sudah dibakar orang. Besok sudah dijarah orang. Besok uangnya sudah dilarikan oleh karyawan. Itu terus menggerogoti hati dan pikiran suami istri. Tidak hanya berhenti di situ kekhawatirannya, kecemasan mereka, Bapak-Bapak. 3 anak mereka tidur bersama dalam satu rumah yang sama dengan mereka. Makan bersama paginya, makan bersama siangnya, makan bersama malam hari. Tetapi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, suami istri ini selalu begitu takut dan khawatir. Setiap kali waktu anak-anak mereka keluar dari pintu rumah untuk sekolah, langsung muncul kekhawatiran. Jangan-jangan nanti anak kami ini akan diculik orang, dibunuh orang, dihabisin orang. Itu terus menguasai hati dan pikiran pasangan suami istri. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Orang yang mapan secara ekonomi, orang yang mapan dalam usaha dan bisnis, orang yang lengkap punya keturunan, bisa juga dikuasai oleh rasa khawatir yang terus-menerus. Disebabkan karena dia masih manusia duniawi, alias karena dia masih berpikir negatif. Ciri yang ketiga, dari manusia duniawi yang cenderung berpikir negatif itu adalah mudah tersinggung.
Jadi kalau dengar khotbah Pak Pendeta, padahal tidak menyebut namanya, langsung dia tarik itu ke dalam dirinya. Wah, berarti saya yang dimaksud Pak Pendeta itu. Mudah tersinggung. Mudahnya dia tersinggung itu juga menjadi penyumbang yang mengakibatkan dia mudah kepahitan. Sehingga sukar dan sulit memaafkan dan mengampuni orang. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mesti ingatkah bapak-bapak kasus pembunuhan dilakukan oleh seorang pendeta di Bogor 3 bulan yang lalu? Ya, yang mana orang yang dibunuh itu adalah di kamar apartemennya sendiri dihabisin orang itu. Selidik punya selidik oleh pihak yang berwajib. Persoalannya penyebabnya adalah karena sang pendeta yang belum bertobat ini tersinggung. Tersinggung. Itu fakta. Seseorang yang pernah masuk sekolah teologi, punya gelar teologi, pelayan Tuhan pula. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Bisa bisa juga dia masih menjadi manusia duniawi belum bertobat kepada Kristus. Sehingga apa? Cara berpikirnya negatif sehingga mudah tersulut, mudah terprovokasi, mudah terpengaruh dan mudah tersinggung yang mengakibatkan apa? Menghabisi nyawa orang lain. Yang berikutnya, ciri atau dampak cara berpikir manusia duniawi yang cenderung negatif itu adalah selalu mudah dan gampang ya mengalami kebingungan di dalam setiap waktu, suasana dan keadaan. Dan kita tahu bapak-bapak orang yang mudah bingung pasti tidak bisa fokus. Orang yang dikuasai oleh kebingungan pasti sulit mengambil keputusan dengan benar, pasti sulit berpikir jernih, pasti sulit melakukan yang tepat. Dan ini diawali karena persoalan masalah kehidupan rohani. Rasa cemas yang terus-menerus tidak datar. Tadi saya sudah singgung. Gampang marah tanpa sebab musabab. Tanpa alasan yang jelas. Hobinya marah, marah, dan marah. Lagi-lagi ini dilatar belakangi karena dia masih menjadi manusia duniawi alias belum sungguh-sungguh bertobat. Sehingga isi hati, pikiran, dan produk keputusannya dan tindakannya menjadi negatif. Yang berikutnya apa? Apatis. Selalu menaruh curiga sama semua orang. Tidak mau menerima saran dan masukan dari orang lain. Sulit mempercayai orang lain, apalagi Tuhan. Kenapa? Yang kelihatan aja sulit dia percaya, apalagi yang tidak kelihatan yaitu Tuhan kan Bapak. Itu dia balik karena dia masih menjadi manusia duniawi. Itulah sebabnya sebenarnya. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang misi manusia duniawi, sulit untuk langsung dia terima dan diamini itu firman dan dia praktekin. Bahkan cenderung sekali, waktu orang ini dengar firman Tuhan, Pak Pendeta bilang, ah dia tangkis. Bukan buat gue, buat si Anu. Gitu. Tapi waktu hamba Tuhan, waktu pendeta katakan berkat, wah buat gue, buat gue, buat gue. Tapi kalau disinggung masalah dosa, disinggung masalah kesalahan, langsung dia tangkis tuh. Langsung dia bilang, buat si Anu, buat si itu, buat yang lain. Tapi kalau bicara masalah berkat, langsung ah buat saya, buat saya.
Orang yang berpikir negatif karena dia masih manusia duniawi belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Orangnya tidak sabaran. Ya, tidak sabar. Artinya apa? Tidak mau mengikuti proses Tuhan. Tidak mau mengikuti jalannya Tuhan. Tidak mau mengikuti ritmenya Tuhan. Maunya, apa yang dia mau hari itu juga harus terjadi. Tidak sabaran. Padahal firman Tuhan katakan, kalau engkau setia dengan perkara kecil, engkau akan diberkati dengan perkara yang lebih besar. Jelas dan fix firman Tuhan katakan itu. Tapi karena orang ini masih manusia duniawi alias belum sungguh bertobat kepada Kristus, bagi dia tidak bisa memahami, bagi dia tidak bisa menerima itu. Bagi dia, iya, sesuatu itu harus selalu yang besar. Seorang teman saya buka bisnis baru di chapter saya Antapa Ani. Beliau buka usaha roti. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, awalnya sebenarnya ini beliau ini PHK. Dia tadinya profesional, lalu dia di PHK. Lalu sisa uang pesangonnya dipakai untuk modal buat bisnis roti. Waktu masih dalam tahap percobaan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ditawari untuk mencoba rasa rotinya. Saya bilang enak. Oke. Lalu saya tanya begini, harganya berapa? Pak Tony, sebenarnya kita nggak ambil untung banyak. Harganya cuma 1.700. Padahal rotinya besar loh Bapak. Dan ini sudah kamu jual ke siapa saja. Dia titik ke warung-warung. Bapak-bapak. Lalu saya katakan begini. Kok ingat firman Tuhan ya? Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan dengan usaha roti ini menjadi usaha roti yang besar di kemudian hari. Belajar setia dengan perkara-perkara kecil. Maksudnya gimana Pak Tun? Pasti akan Tuhan berkati usaha rotimu ini dengan berkat yang lebih besar. Pasti akan Tuhan tambahkan konsumenmu dengan jumlah yang lebih banyak. Pasti itu. Tapi syarat yang Tuhan minta di awal, kamu harus setia dulu. Kamu harus tetap semangat mengembangkan usaha roti ini. Walaupun mungkin di bulan pertama, dua, ketiga, bahkan tahun pertama, kamu belum dapat untung gede, tapi tetap setia. Karena kesetiaanmu itulah nanti akan dipakai oleh Tuhan menjadi ukuran. Apakah sudah waktunya engkau dikasih berkat yang lebih besar oleh Tuhan atau tidak? Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Kalau kita taat saja, dengan kata firman Tuhan, engkau setia dengan perkara kecil. Saya kira Tuhan tidak akan terlantarkan kita. Persoalannya ada banyak orang Kristen. Karena dia masih manusia duniawi. Tidak mau sabar mengikuti proses Tuhan. Maunya sesuatu yang dia buat hari ini langsung besar, langsung gede. Maka firman Tuhan katakan, engkau setia dengan perkara kecil, aku akan memberkati engkau dengan perkara-perkara yang lebih besar. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sedikit evaluasi atau ingat pengalaman hidup kita masing-masing. Masih ingatkah bapak-bapak waktu kita dulu sekolah? Tidak langsung dimulai kelas 3 SMP kan bapak-bapak? Enggak kan?
Dimulai dulu dari TK, lalu kelas 1, 2, 3, 4 SD, lalu setelah itu kelas 6 SD, lalu setelah itu kita masuk SMP, kelas 1, 2, 3, lalu setelah kita lulus, lalu kita masuk SMA, 1, 2, 3, lalu setelah kita lulus SMA, lalu Tuhan angkat lagi kita untuk menjadi mahasiswa. Setelah kita lulus dari mahasiswa, lalu Tuhan berikan kita pekerjaan. Lalu Tuhan berikan kita usaha. Sama waktu kita juga dikasih pekerjaan. Tidak langsung jadi direktur kan Bapak-Bapak? Waktu kita dikasih bisnis, usaha. Tidak langsung juga di Tuhan kasih apa keuntungan yang besar. Enggak. Dimulai dari 1, 2 rupiah dulu kan Bapak-Bapak? Artinya, proses itu saya sudah kita alami. Tapi kadang-kadang kita tidak mau konsisten mengikuti proses itu. Dan itu terjadi karena orang itu masih manusia duniawi, artinya apa? Belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, orang bertanya begini kepada saya, kita kan anak Allah. Oke, setuju. Yang kedua, pemazmur katakan, kita ini kan biji mata Tuhan. Yes, saya bilang. Lalu masalahnya di mana? Loh, kita ini anak Allah, kita ini biji mata Tuhan. Dan pemilik bumi dan segala sesuatu yang ada di dunia ini kan Bapak kita, Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus. Oke? Lalu pertanyaanmu apa sih? Kenapa saya minta modal usaha? Konsumen yang banyak. Tuhan tidak langsung beri. Tuhan tidak langsung kasih gede, kata dia. Tidak ada gunanya dong kita punya Bapa yang besar. Pencipta bumi, langit, dan segala sesuatu. Tidak ada gunanya dong. Yang gak ada manfaatnya dong kita menjadi anak Allah. Saya bilang kau salah. Betul kita ini anak Allah. Betul kita ini biji mata Tuhan. Tapi tidak berarti. Karena kita ini anak Allah. Kita biji mata Tuhan. Lalu seenaknya kita meminta kepada Bapa kita, pemilik dan penguasa bumi dan segala isinya. Enggak begitu. Karena Tuhan juga memberikan prosedur, memberikan tata cara. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat yang telah dia janjikan. Dan pasti dia kasih, asal kita setia mengikuti tata cara yang sudah Tuhan katakan. Maka saya tanya, saya katakan begini bahwa, apakah engkau masih tetap setia tiap hari berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan? Walaupun sudah puluhan yang tahun yang lalu kau minta usahamu, bisnismu diberkati oleh Tuhan. Dengan jumlah pembeli yang beribuan orang, saya bilang. Lalu setelah sekian tahun kau minta itu. Masih nggak kamu tak berharap dan beriman kepada Tuhan? Masih nggak kau berdoa kepada Tuhan? Nah, orang ini katakan jujur saja, Pak Tony, udah malas saya berdoa. Persoalannya bukan karena Tuhan enggan menjawab. Persoalannya bukan karena Tuhan tidak mau menolongmu. Tapi engkau tidak lurus dalam hal masalah kesetiaan. Dan kesetiaan yang pertama yang Tuhan minta adalah konsistensimu dalam berdoa. Konsistensimu dalam beriman kepada dia. Dan rupanya kamu nggak lulus saja. Maka ketidaksetiaanmu itulah yang menjadi penghalang Tuhan memberkati usahamu. Memberkati bisnismu. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu. Lagi-lagi pola pikir yang seperti itu terjadi karena dia masih manusia duniawi alias belum sungguh-sungguh bertobat. Maka dia selalu memakai cara berpikir yang negatif di dalam memahami ya cara berpikir Tuhan. Kalau kita mau mengharapkan ya berkat dari Tuhan, kita harus memakai cara berpikir Tuhan kan Bapak? Kita harus memakai cara berpikir positif. Kita harus menjadi manusia rohani. Jangan menjadi manusia duniawi alias belum bertobat.
Untuk itulah sekali lagi Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia duniawi yang sering berpikir negatif, orangnya tidak sabaran saya katakan tadi. Maunya apa yang diminta hari ini langsung jadi hari itu juga. Manusia duniawi yang sering memiliki cara berpikir negatif, seringkali dia merasa seorang diri di antara jutaan orang yang ada di sekitarnya, alias kesepian. Dan tidak tanggung-tanggung. Cara berpikir negatif ini juga bisa membawa dampak, di mana seseorang itu bisa sering merasa sedih tanpa sebab musabab yang jelas. Bahkan di sisi lain, kesombongan, iri hati, begitu subur di dalam hati dan pikiran. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mawas diri dari cara berpikir negatif. Ya, seperti cara berpikir manusia duniawi. Kita harus clear dan clean dari situ. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang hidup di sekitar kita hari-hari ini banyak didominasi oleh mereka yang masih manusia duniawi. Sehingga kita sering menjumpai mereka, mereka itu dengan cara berpikir negatif, mengambil keputusannya, pengambilan keputusannya juga negatif, dan dampaknya hasilnya juga pasti negatif. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi profesional, mari kita menjadi pengusaha yang harus menghindari dan menjauhkan diri dari pola berpikir manusia duniawi yang mana cara berpikirnya cenderung negatif. Ini harus kita jauhkan dari dalam diri kita. Saya jadi teringat lagi-lagi Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang profesional katakan begini, karena dia sudah puluhan tahun dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dengan gagahnya, dengan begitu sombongnya, dia katakan kepada seorang ya yang lebih rohani dari dia. Dia bilang begini, tabungan saya sudah persiapkan untuk masa depan anak-anak saya di kemudian hari. Dengan sombongnya dia bilang begitu. Maka saya yakin dengan tabungan saya, masa depan saya pasti lebih baik. Hidup saya, suami saya pasti lebih baik. Artinya Bapak yang dikasih oleh Yesus Kristus, dia tidak melihat bahwa hidup itu ditentukan oleh Tuhan, tapi lebih ditentukan oleh tabungan. Untuk itu seringkali saya katakan, Bapak yang dikasih oleh Yesus Kristus, jangan beriman kepada uang. Jangan beriman kepada perusahaan di mana kita bekerja. Jangan beriman kepada tabungan kita. Jangan juga beriman kepada konsumen kita. Bahkan jangan juga beriman kepada negara, termasuk kepada presiden. Karena kenapa? Presiden, ya, kolega bisnis kita, konsumen kita, diri kita sendiri, bukan sumber berkat, hanya penyalur berkat. Hanya ada satu sumber berkat. Hanya ada satu sumber dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yaitu hanya Tuhan. Di luar daripada itu, hanya penyalur berkat, pendistribusi berkat. Salah satu contohnya Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya presiden, presiden itu hanya mendistribusikan pajak yang kita kasih tiap tahun untuk dipakai berapa persen membangun tol, berapa persen untuk bantuan ke masyarakat dalam bentuk uang ataupun juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Kan hanya penyalur saja dia. Hanya pembagi saja. Hanya pendistribusi saja. Walaupun dia presiden. Tapi dia bukan pembuat. Bapak dikasih oleh Yesus Kristus sekali lagi. Orang yang berpikir
orang yang masih manusia, manusia duniawi dan berpikir negatif, dia selalu memakai cara berpikirnya. Tidak mau, bahkan dia cenderung menolak cara berpikir Tuhan. Dan seringkali tindak tanduk dan keputusannya fatal, menghancurkan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Mari kita lanjutkan lagi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, Pak Peter boleh dibacakan buat kita, Pak. Di bagian ini kita akan bahas tentang cara berpikir positif, ya, atau cara berpikir manusia rohani serta ciri dan dampaknya. 1 Korintus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Silakan Pak Peter. 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Dari ayat ini kita akan lihat cara berpikir positif atau manusia rohani serta ciri dan dampaknya. Oke, saya bacakan aja ya, Bapak-Bapak ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Memang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ada pertanyaan, Pak Tony, gimana sih caranya kita berpikir positif? Bagaimana sih caranya supaya kita menjadi manusia rohani? Mari kita lihat Bapak-Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam gambar di slide paling pojok kanan. Lagi-lagi saya akan tampilkan dalam bentuk lingkaran. Tapi sangat jauh berbeda lingkaran ini dengan lingkaran yang pertama tadi kita sudah lihat Bapak-Bapak. Bedanya di mana? Sekarang kalau kita lihat lingkaran ini, yang bertahta di hati dan pikiran orang ini adalah salib Kristus, artinya apa? Roh Kudus. Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran orang ini. Maka kalau kita lihat, ini bagaimana dengan keinginan dagingnya? Diarahkan, dibimbing, dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga keinginan dagingnya tidak menyeret-nyeret dia, tidak membawa-bawa dia, tidak mengajak-ajak dia, bahkan tidak menjeruskan dia untuk melakukan hal yang negatif. Tapi Roh Kudus menguasai hati, menguasai kedagingannya untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan kalau kita di Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan-harapannya digambarkan dengan lingkaran yang warna hitam dan kecil ini memiliki tata aturan yang lebih rapi dan terstruktur. Artinya, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan dan harapan orang yang sudah bertobat kepada Kristus, ya, itu dapat terencana dengan baik, dapat tercapai, dan bahkan juga dapat terlaksana dengan baik. Nah, karena di dalam hatinya adalah hati dan pikirannya adalah Kristus, sehingga kehadiran Kristus atau Roh Kudus dalam hati dan pikirannya menopang, menolong cara berpikirnya menjadi positif. Pertanyaannya lebih lanjut. Apa saja ciri atau dampak ya orang yang berpikir positif? Yang pertama, menikmati hidup. Artinya, dia mungkin bukan orang terkaya di planet ini. Dia bukan orang terkaya di planet ini. Dia hanya seorang profesional mungkin, atau seorang pengusaha yang sedang merintis. Dan mungkin juga belum dapat untung gede. Tapi dia bisa menikmati hidupnya. Mengapa? Karena yang menguasai hati dan pikiran orang ini adalah Kristus dan Roh Kudus. Sehingga keadaan lingkungan di sekitarnya yang negatif tidak mengganggu hatinya. Tidak mengganggu pikirannya. Bahkan kalau dia pengusaha, walaupun hari ini dia tidak banyak dapat untung, dia tetap bisa menikmati hidup. Dia bisa tetap tidur nyenyak. Dia tetap bisa berpikir jernih. Kok bisa? Karena yang ada di dalam hati dan pikiran orang ini adalah Kristus dan Roh Kudus.
Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira ini penting kita punya. Supaya kita bisa menikmati hidup ini. Yang kedua, kalaupun orang ini menghadapi masalah dan tantangan dalam rumah tangga, dalam usaha, pekerjaan, dan bisnisnya, bagi dia, itu bukan menjadi azab. Bagi dia itu bukan menjadi kematian. Bagi dia itu bukan menjadi pemerat. Tapi bagi dia itu adalah sebagai peluang untuk semakin lebih maju. Untuk semakin lebih berkembang. Bisa. Karena yang menguasai hati dan pikiran orang ini adalah Kristus dan Roh Kudus. Sehingga cara berpikirnya melihat tantangan itu tidak negatif, tapi positif. Sungguh sangat enak kalau kita menikmati hidup yang seperti ini, Bapak-Bapak. Tantangan, pergumulan yang silih berganti datang menghampiri hidup kita, usaha kita, bisnis kita. Tidak membuat kita frustrasi, tapi justru membuat kita semangat melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Ciri yang ketiga, orang manusia duniawi yang sering berpikir positif, dia bisa bersyukur dan berterima kasih. Dia selalu berusaha berpikir positif kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia mengalami tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidupnya, rumah tangganya, dalam usahanya, dan bisnisnya. Saya kira ini yang dimiliki oleh Ayub. Sebagai salah satu contoh pengusaha terkaya yang pernah hidup di jagat raya ini. Dia belajar untuk melihat pergumulan, tantangan, persoalan, kepergian anak istrinya. Dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Bangkrutnya bisnis ternaknya, kambing dombanya, dia tidak pernah menghakimi Tuhan. Bukan Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Terlihat jelas di sana cara berpikir positifnya Ayub dengan mengatakan, pujilah nama Tuhan. Bayangin bapak-bapak, sudah ditinggalin anak, istri, usaha dan bisnisnya sudah kolep. Tapi dia masih bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nama Tuhan tetap dimuliakan. Ini adalah pola cara berpikir positif. Apa? Karena yang ada di hati dan pikirannya itu adalah Kristus dan Roh Kudus. Sehingga persoalan, tantangan, dan pergumulan yang dialami dalam usahanya, dalam keluarganya, dia selalu melihat di sana pasti ada kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Yang berikutnya, manusia rohani yang memiliki cara berpikir positif akan kelihatan jelas dengan mengenyapkan pikiran negatif supaya tidak menguasai hati dan pikirannya. Artinya, kehadiran Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan pikirannya itu memberikan kuasa bagi dia untuk tidak menjadikan hati dan pikirannya menjadi tong sampah, untuk tidak menjadikan hati dan pikirannya tempat hal-hal yang negatif, tapi hati dan pikirannya menjadi ladang yang subur untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang mulia. Karena masih lebih banyak manusia di dunia ini hidup manusia, ya, masih menjadi manusia duniawi yang notabene cara berpikirnya negatif, bapak-bapak. Maka seringkali kita menjumpai orang-orang di dunia ini lebih senang, lebih doyan memberikan, membiarkan hati dan pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Walaupun mungkin itu sudah puluhan tahun yang lalu berlalu, tapi selalu yang lebih kental diingat adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak membangun. Karena belum ada Kristus dan Roh Kudus di dalam hatinya, alias dia belum sungguh-sungguh bertobat.
Manusia rohani yang berpikir positif akan kelihatan juga dari bagaimana dia tidak mau dengar-dengaran dengan hal-hal yang tidak membangun. Contohnya apa? Menjadi biang gosip. Bagi orang rohani, orang yang sudah bertobat, orang yang berpikir positif, dia nggak tertarik dengan masalah gosip. Kenapa? Karena itu tidak membangun. Karena itu tidak memberikan dampak positif. Bapak-bapak dikasih oleh Yesus Kristus. Ada banyak rumah tangga Kristiani hancur lebur hanya karena gosip tanpa melakukan check and recheck. Langsung percaya saja. Itu bahayanya gosip. Ciri yang lain daripada manusia rohani yang sering berpikir positif dikatakan di sini adalah setiap apa yang sudah direncanakan, didoakan, digumuli dengan Tuhan, dia tidak berlama-lama. Langsung dia bertindak, langsung dia merealisasikan setiap perencanaan yang telah dia gumuli bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Dia tidak hanya sekedar ya bermimpi banyak tapi tanpa action, enggak. Tapi dia menjadi orang yang mau melakukan segala sesuatunya dengan cepat. Manusia rohani yang sudah bertobat kepada Kristus akan kelihatan juga di mana pola pikirnya selalu welcome, terbuka untuk menerima saran dan masukan dari siapapun, tanpa lihat umur, tanpa lihat usia. Karena dia tahu, seperti kata Amsal, semakin banyak penasihat, maka pasti kita semakin banyak punya pertimbangan. Dengan semakin banyaknya pertimbangan itu, maka pasti keputusan kita makin lebih akurat dan pasti menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih benar dan positif hasilnya. Ini produk dari manusia rohani. Jadi andaikan pun misalkan dia dengar khotbah dari pendeta, dan misalkan khotbah itu menyinggung masalah dosa dan kesalahannya, dia tidak menangkis. Dia tidak menengking. Dia tidak mengatakan itu buat orang lain. Enggak. Tapi dia introspeksi diri, evaluasi diri, perbaiki diri, dan datang kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan mengampuni, dan supaya Roh Kudus mampukan dan kuatkan dia berubah menjadi lebih baik. Itu respon cara berpikir manusia rohani. Terbuka dengan koreksi, terbuka dengan evaluasi, terbuka dengan bimbingan. Jadi Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita misalkan menemukan orang di gereja, ya tidak suka dievaluasi, tidak suka dibimbing, tidak suka dikasih masukan, itu menunjukkan bahwa dia itu masih manusia duniawi, belum bertobat. Maka saran dan masukan yang positif kan selalu disimpulkan dia serangan buat dirinya sendiri. Dan saya menemukan orang-orang seperti itu hari-hari ini loh, Bapak. Ini ada seseorang nih, profesional nih. Dia dikasih saran, dia minta awalnya dia minta saran, dia minta saran. Pak Tony, adakah saran Pak Tony buat saya supaya hidup saya, rumah tangga saya, ya, pekerjaan saya, usaha saya, karir saya bisa jadi lebih baik. Oh, saya bilang, kalau Anda mau sungguh-sungguh, saya kasih saran dan masukan, saya dengan senang hati pasti akan saya kasih saran yang terbaik untuk Anda. Lalu saya sampaikan saran-saran saya untuk menolong dia, Bapak. Apa yang terjadi? Dia tangkis, dia serang balik saya.
Tapi saya nggak kaget. Mengapa? Itu menjadi cerminan, itu menjadi contoh konkret bahwa dia masih manusia duniawi. Artinya belum bertobat. Bahkan dia seringkali memakai ayat Alkitab hanya untuk menyerang orang. Dan itu kita menemukan orang-orang yang seperti itu di planet ini loh Bapak. Ya, manusia dunia, manusia rohani yang berpikir positif akan kelihatan juga bagaimana orang itu akan selalu cenderung untuk memakai bahasa cara komunikasi yang positif. Artinya apa? Kalau ada orang di sekitarnya, misalkan, ya, kalau dia punya karyawan, taruhlah misalkan karyawan ini salah melakukan pekerjaannya, tidak sesuai dengan target. Karyawannya itu tidak langsung dimaki-maki. Karyawannya itu tidak langsung diubah namanya menjadi B1 dan B2, enggak. Bahkan karyawannya itu tidak langsung dipecat. Tapi karyawannya itu dipanggil empat mata pakai prinsip Alkitab. Lalu ditanya, apa kendalanya, apa masalahnya sehingga targetmu tidak kecapai? Lalu setelah itu, dia berupaya dan menolong karyawannya supaya bisa mencapai target. Ini adalah contoh pemimpin yang sudah rohani. Maka cara komunikasinya konstruktif, membangun. Ya, bahkan bukan hanya cara komunikasinya membangun, tapi gesturnya, bahasa tubuhnya juga positif. Artinya apa? Tidak langsung ya nangkap orang, tidak langsung tabok orang, tidak langsung tendang orang. Juga apa? Tidak langsung bunuh orang. Hari ini dikagetkan kita dengan sebuah berita, ya, di mana anak sendiri meracuni papa mamanya dan juga salah satu saudaranya dengan zat kimia. Dan kasus ini sedang ditelusuri lebih jauh oleh pihak berwajib. Tapi sudah positif, yang meracuni orang tuanya dan juga saudaranya itu bukan orang lain, tapi anak sendiri. Kenapa itu terjadi? Padahal kan anak sendiri kan bapak-bapaknya. Orang tua sendiri loh yang diracun itu. Maksud jauh-jauh. Kalau kita lihat dari perspektif Alkitab. Karena dia masih manusia duniawi. Belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi, Bapak dikasih oleh Tuhan Kristus. Memang kita agak minim menemukan persentase manusia rohani itu kan agak lebih kecil jumlahnya. Dibanding persentase orang yang masih manusia duniawi belum bertobat. Mayoritas itu. Tapi mari kita yang sudah di dalam Kristus, yang sudah menjadi manusia rohani karena kita sudah bertobat, kita praktekkan, kita tunjukkan di dalam cara berpikir kita, di dalam cara berkomunikasi kita, di dalam cara kita bekerja, dalam cara kita membangun usaha dan bisnis kita, di dalam cara kita bekerja sama dengan karyawan kita dengan pola dan cara komunikasi yang positif, berpikir positif, bekerja sama dengan positif. Saya kira Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita bangun. Dan ini harus diawali dengan pertobatan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.